Di jalan berdebu, dia melangkah. Di jalan berbatu, dia melangkah. Berjalan jauh, berjalan lelah. Dia ingin segera sampai. Cuma punya cuti 10 hari. Siapa dia? Polisi atau tentara? Terus terang, tidak ada bedanya. Nah, seorang tentara yang tak bahagia lagi. Kini dia duduk di tepi kali. Seorang prajurit. Aku lapar dan haus, katanya. Nafasku hampir putus. Dan dari ranselnya dia keluarkan segala isinya. Medali, cermin, potret pacar, dan akhirnya sebuah biola. Aneh, tentara dan biola. Tapi dia mainkan biolanya bagus sekali. Dan
Dan seluruh tamasnya mendengarkan lagunya, dan seluruh lagunya menyebutkan laparnya. Aku selalu menggesek biola ini bila aku sedih. Dan aku selalu sedih bila aku lapar atau haus. Laporan selesai. Dari hutan tiba-tiba datang tamu yang tak diundang. Iblis. Iblis sendiri yang mendekat dengan hati-hati. Aneh. Aneh. Kau aneh. Kau tentara dan kau main biola. Bapak siapa? Kita perkenalan tetapi tidak perlu identitas. Kita di hutan ini tidak diperlukan KTP. Ya, tetapi saya prajurit, ini jelas. Siapa bilang kamu jelas? Kamu tentara, tapi mungkin kamu polisi. Dan lebih tidak jelas lagi kamu memainkan biola, itu aneh. Saya memainkan biola ini ketika sedih dan lapar. Kenapa kau sedih? Aku nggak punya uang, aku miskin. Jual saja biolamu kepadaku untuk menombok uang sakumu. Nggak akan kujual. Biola ini temanku waktu lapar dan sunyi. Aku bayar kau 25 juta. Prajurit itu diam. Aku lapar dan lelah. Ya itulah. Dengan uang 25 juta kau bisa pesan apa saja. 15 mangkuk sobuntu, 18 es kopior, kelapa muda. Nah, Kalau saya serahkan biola ini, Bapak mau pakai buat apa? Bapak kan nggak pernah lapar. Aku memang tak pernah lapar, tapi sering kesepian. Bapak sering kesepian? Aku terlalu berkuasa di hutan ini. Aku tidak punya kawan. Tapi Bapak kan nggak bisa main biola.
biarlah aku coba. Ayo. Aku bayar 25 juta untuk biolamu dan kau akan kuberi satu buku istimewa kalau kau mau mengajariku. Serius? Lihat. Buku istimewa, buku macam apa? Dengan buku itu kamu bisa lihat dunia yang akan datang. Serius? Lihat sana. Inikah masa depan? Sangat mengagumkan tampaknya. Begitu banyak gedung, begitu banyak kendaraan. Tapi di mana manusianya? Oh, nggak tahu. Mungkin manusianya tak penting atau buku ini tak mau bercerita sampai lengkap. Kalau nggak bisa lengkap, buat apa buku ini? Oh, penting. Penting. Kadang-kadang di beberapa halamannya tampak juga masa depan yang lebih jelas. Tapi kamu harus sabar. Harus menunggu bulan purnama datang. Ya. Persisnya bulan purnama setelah hujan. Waktu itu kamu akan bisa lihat masa depan di buku itu. Juga masa depanmu. Serius? Aku serius. Coba begini saja. Kau tinggal di rumahku selama 3 hari, sebab 3 hari yang akan datang akan ada bulan purnama lagi. Sementara kau tinggal bersamaku, kau bisa mengajariku bermain biola. Prajurit itu berpikir 5 menit. Akhirnya dia bilang setuju. Dan prajurit itu pun tinggal bersama sang iblis. Seraya mengajar iblis memainkan biola, prajurit itu menunggu bulan purnama datang. Dan setelah 3 hari, bulan purnama memang tampak di langit. Tapi sayang sekali, tidak ada hujan yang turun mendahuluinya. Maka si prajurit gagal melihat masa depannya. Ya, memang begitulah para hadirin. Sejak itu iblis jadi pemain musik. Sejak itu pula dia merasa bebas dari kutukan Tuhan. Dan dia tidak kesepian lagi. Sedangkan sang prajurit, dia pergi meninggalkan hutan itu dengan membawa buku iblis bersamanya. Tapi nasibnya sebenarnya tidak jelas. Sebagaimana juga nasib kita. Di jalan berdebu, dia melangkah. Di jalan berbatu, dia melangkah. Berjalan jauh, berjalan lelah. Dan dia sampai ke sebuah tempat. Dia ingat dulu itu kampung halamannya. Tetapi dia tidak melihat orang-orang yang dikenalnya. Tidak ada ibunya. Tidak ada Mira, pacar yang dia tinggalkan ketika berangkat perang. Dia pun berteriak,
Halo? Halo? Aku pulang. Aku Yusuf. Yusuf tentara. Yusuf Dupras. Tetapi dusun itu telah berubah jadi sebuah jalan yang panjang melintasi rimba dan bukit. Apa yang terjadi? Di tepi sebuah jurang, Yusuf Dupras bertemu dengan seorang nenek tua. Dari nenek inilah dia tahu 3 tahun yang lalu gunung berapi di dekat sana meletus. Lahar panas menghapus apa saja yang berdiri. Orang-orang mati atau mengungsi. 3 tahun yang lalu, Yusuf terperanjat. Ya, jawab si nenek tua. 3 tahun yang lalu. Tapi saya baru 3 hari yang lalu ada di hutan sebelah sana. Dan saya nggak dengar tentang gunung yang meletus. Mungkin 3 hari itu cuma imajinasi. Bukan waktu yang sebenarnya. Tapi dalam hidupnya, adakah waktu yang sebenarnya? Prajurit itu berdiri dengan wajah kusut dan pandangan bengong. Tiba-tiba dia sadar. Mungkin dia telah ditipu iblis.
Melihat itu perempuan itu berkata, pergilah nak, tempuhlah jalan yang melintasi hutan dan bukit itu. Nanti setelah 3 hari berjalan kau akan sampai. Kau akan ketemu ibumu dan ketemu Mira kekasihmu. Dan demikianlah Yusuf tentara berjalan lagi. Berak. Lalu di satu senja, dia melihat cahaya sebuah kota di kejauhan. Dia pun mendekat. Di gerbang ada sesosok tubuh. Selamat datang, kata tubuh tinggi itu. Selamat datang ke kota kami, kerajaan kami. Prajurit kita pun teringat akan iblis yang pernah dikenalnya. Bajingan, kenapa kau menemuiku lagi? Pergi atau kutikam kau. Salah. Kamu salah. Aku bukan iblis yang dulu menjadi temanmu. Iblis tak cuma satu, nak. Dan kalaupun satu, dia datang dari banyak penjuru. Tak peduli, kau harus pergi atau mati. Aku nggak mau ketemu setan lagi. Sopan dikit. Kita tidak perlu bertengkar. Yang penting sekarang. Silakan masuk sebentar. Kau akan lihat kota ini bisa jadi milikmu. Yusuf, kota ini bisa jadi kerajaanmu. Maksudmu? Kau bisa ambil dan kuasai apa saja yang kau mau. Mana mungkin aku tak harus bayar. Tentu kau harus bayar. Tidak ada yang gratis di sini. Cuma kau akan dapat kosting. Bagaimana caranya? Begini, coba. Ikuti instruksiku. 1. Copot topimu. 2. Lepas jaketmu. Nah, sekarang bawa buku ajaibmu kemari. Ya. Sambil ikut memegang buku itu. Ada daftar benda-benda yang gemerlap dan tak ternilai. Semuanya lengkap. Uang berpundi-pundi, perak, emas, sutra dan satin. Dan segala yang kau ingin. Ya, segala yang kau ingin. Enak apa? Enak hijau. Apa enak? Aku ngelihat apa-apa. Aku takut punya apa-apa. Kau harus punya keinginan. Ya. Aku ingin berjumpa dengan Mira kembali dan menemui ibuku lagi. Nah, itu cukup bagus. Tapi bagaimana mungkin kamu miskin, perjalanan jauh dan sukar. Belum tentu akan kau temukan ibumu. Apalagi si pacar. Jadi aku harus punya apa? Kau harus punya semua. Aku nggak tahu apa arti semua. Kau akan tahu artinya jika kamu sudah punya keinginan. Dan kamu akan lebih tahu lagi ketika kau memenuhi keinginan itu. Punya itu membawa kekuatan. Punya. Apa maksud Bapak dengan punya? Kau bukan orang suci, kau bukan nabi, kau tentara
kau harus punya kuasa. Dan kota ini siap. Kota ini kerajaanmu, sebab kerajaanmu bukan yang jauh di sana, bukan di sorga. Kerajaanmu di sini, bukan sesuatu yang tidak pasti. Mendengar kata-kata iblis itu, prajurit kita yang lelah akhirnya mengangguk. Tapi apakah itu semua? Tidak ada yang menjawab. Sebab di kota itu tidak ada manusia yang lewat. Maka setiap sore di condong matahari, dia memandang jauh. Dari menaranya yang tinggi dan bertanya, benarkah semua sudah aku miliki? Seperti biasa tidak ada suara. Tapi pada sebuah suara yang terik, tiba-tiba dia dengar suara musik dari lembah jauh di bawah. Dia lihat seorang pengembara sendiri memainkan suruni dan seorang gadis hangat menyanyi. Mereka berpegangan, mereka berpelukan, bercumbu dengan cinta yang tak terhitung dan selalu kembali baru. Pada saat itu Yusuf pun terkesima. Pengembara dan kekasihnya, mereka lah yang dapat semua. Betapa sederhana. Setan si bajingan, kau ajari aku apa arti kehilangan. Dan di saat itu setan tertawa. Halo, apa lagi? Telegram, kapal niaga kembali datang, beras dan emas, dan 7 triliun dalam berangkas. Oh, aku capek, aku lelah, aku bosan. Lalu prajurit kita Yusuf yang sudah jadi penguasa kota masuk ke dalam kamarnya, menyendiri. Dia duduk. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Maka dia cari potret sang pacar. Tapi di mana? Kok nggak ada lagi? Maka dibukanya bukunya yang ajaib, tapi tidak ada yang dilihatnya. Dengan sedikit marah, dia banting buku itu ke tanah. Tiba-tiba, iblis yang menyabar dari seorang perempuan tua memasuki kamar itu. Apa maumu? Hamba bawa santapan dari Sichuan yang pedas. Hamba bawa bir dari Jerman yang segar dan halal. Jangan ganggu aku. Aku nggak pengen makan. Oh, Tuhan kenyang. Kenyang itu tanda puas. Puas itu awal dari malas. Apa maksudmu? Jangan berfilsafat. Oh, yang kuberikan bukan filsafat, yang kuberikan hanya isyarat. Paduka, ini tanda-tanda pertama. Kehancuran sudah dekat. Tuhan hamba tak boleh murung. Tuhan tak boleh bermuram durja. Tak boleh pula menjauhkan diri. Kota ini perlu penguasa. Kalau Tuhan lalai, anarki. Mendengar itu, Yusuf Tupras. Yusuf bekas tentara dan kini penguasa kota terpekur. Kata-kata perempuan itu benar. Dia harus menjaga yang dikuasanya. Dan tegar. Jika dia tidak mau kehilangan semua. Tapi tiba-tiba dia teringat. Dia tidak bisa menguasai semua. Hanya kekuasaan yang berkhayal tentang semua. Dan kekuasaan telah mengecohnya. Di saat itu dia pun teringat dia pernah kehilangan sesuatu yang lebih setia ketimbang sebuah kota. Dia pernah kehilangan biolanya. Dan rupanya sang iblis bisa menebak isi pikiran sang bekas tentara. Dari balik gaunnya yang longgar, dikeluarkannya biola itu. Biola itu. Yusuf terkejut. Dan dia bergerak untuk merebut.
Berikan itu kepadaku, kembalikan biolaku kepadaku. Itu. Asal Tuhan tahu, Tuhan kembali ke kursi yang tadi Tuhan duduki. Asal Tuhan tetap pegang apa yang pernah aku berikan. Kota ini, kerajaan ini. Dengar itu Yusuf lemas. Sulit sekali pilihan yang dihadapinya. Tapi akhirnya, baiklah, aku akan kembali duduk di takhta. Aku akan menjaga harta dan kota. Maka iblis yang menyamar sebagai perempuan tua memberikan biola itu kembali kepadanya. Dan dengan bersemangat Yusuf bersiap. Dia letakkan biola di dagunya. Aku segera mainkan sebuah sonata katanya. Tapi apa laju? Inilah yang ternyata terjadi. Senar biola itu membatu. Tidak ada bunyi. Tidak ada lagu. Iblis pun tertawa. Lalu melenyapkan Teri. Dan Yusuf dengan putus asa melemparkan biolanya keluar jendela. Aku mesti pergi. Aku tak mau di sini, kata Yusuf. Yusuf robek kitab sang iblis sampai habis. Di jalan berdebu, dia melangkah. Di jalan berbatu, dia melangkah. Berjalan jauh, berjalan lelah. Yusuf Dupras ditinggalkan kota dan harta. Dia pergi dan tak tahu ke mana. Hadirin yang terhormat. Kadang-kadang orang bisa pergi tak bertujuan karena tujuan menutup kebebasan. Begitulah Yusuf Dupras melintasi kali, melintasi bukit seperti seorang majnun mencari kaki langit. Dia kembali miskin. Tapi terus menyusur jalan, kembali menyandang ransel, menembus 1000 sirkel, dan tubuhnya yang makin tipis menerobos 1000 garis. Wahai berjalan jauh, tak ingin sampai, tapi apa arti sampai? Dan di mana sampai? Ke mana sampai? Sampai di mana? Apa artinya sampai? Jauhnya bagaimana? Sampainya bagaimana? Apa? No! Tapi akhirnya sebuah negeri menghentikannya di sebuah istana yang tak bernama. Tempat itu sepi. Lalu kemudian ada sebuah serambi seperti sebuah kedai yang membuka pintunya, dan dari dalam kedengar suara. Masuk, silakan anak muda. Yusuf pun masuk. Tapi aneh, di meja gelas-gelas tertutup. Di rak botol-botol disingkirkan, dan entah di mana piring dan cangkir disimpan. Saya haus, bisakah saya membeli segelas air? Tidak ada yang menjawab. Dia mengulangi. Saya haus, bisakah saya membeli segelas air? Tidak ada juga yang menjawab.
Tapi hanya kemudian seorang tentara tua dengan wajah penuh hormat muncul dari balik pintu. Halo, halo, juru selamat. Dan berbaring dengan itu terdengar tambur. Dan orang-orang datang berkumpul. Genderang, 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 juru selamat telah datang. Tapi aku bukan juru selamat. Tapi kami penghuni istana ini memilihmu. Jawab tentara tua itu. Kenapa? Pak tua pun menjawab. Istana ini kena tulah. Sebagian penghuni terserang sampar. Sri Ratu, Sri Ratu tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Dan dari rahimnya keluar darah. Sejak itu perempuan muda lari sembunyi ke dalam gua. Mereka takut, sangat takut. Dan para lelaki istana lumpuh tengahnya. Kutukan itu dari mana asalnya? Maka tentara tua itu menjelaskan. Pekan lalu, seseorang datang ke istana ini. Membawa sebuah kitab dan sebuah biola. Dan dia menuduh orang-orang di sini adalah pendosa. Hari ini aku datang kemari untuk menghakimi. Kalian, begitu katanya dia, melanggar batas. Kalian bersukaria, menari, menyanyi, dan tak pernah mengerti lagu yang kubuatkan untuk dunia. Lalu orang itu pun menggesek biolanya sambil berseru, hai pendosa-pendosa, ikuti musikku atau bencana akan menimpamu. Tapi orang-orang tidak bisa mengikutinya. Maka kutuk itu datang. Dan mereka tak sanggup melawannya. Orang tua itu putus asa. Suaranya tersekat dan tak terdengar lagi. Melihat itu Yusuf, bekas tentara, tak sampai hati. Dia sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tapi dia mengangguk dan berkata, mari bawa saya ke Tuan Putri. Mendengar jawaban itu, tambur pun dipukul. Dan orang-orang berkumpul bergerak maju. Mereka mendapat harapan baru.
Hadirin yang terhormat, sejak itu seakan akan ada keajaiban. Di hari esoknya orang-orang mendengar berita bahwa Sri Ratu telah sembuh dan perempuan-perempuan negeri itu tidak lagi ketakutan. Orang-orang seakan-akan telah dibebaskan dari dosa yang mencekam. Tentu saja mereka mengira Yusuflah yang menyelamatkan mereka. Dan Yusuf mengira dialah yang menyelamatkan semua. Tapi sebenarnya bukan. Sebenarnya sang iblis. Sang iblis, karena dia mencabut kutukannya. Dia telah menarik Yusuf sebagai sang juru selamat ke dalam jeratnya. Kebaikan hati adalah umpanku bagi kenaifan manusia. Katanya begitu. 2 hari kemudian menurut cerita pada pukul 9 malam, Yusuf duduk di depan meja di kamarnya. Kamar tamu yang paling elegan di istana. Berapa lama dia duduk memandang bayang-bayang sendiri di tembok. Dia nggak bisa tidur. Aku kini juru selamat. Apalagi yang aku cari. Tiba-tiba, paf! Setumpuk kartu muncul di meja. Hei juru selamat. Oh iya. Kau tak tahu lagi kau siapa sebenarnya. Kamu lagi. Datang lagi. Kenapa? Apa yang kamu mau itu? Aduh, jangan-jangan kau iblis yang berbeda. Berbeda atau sama, bukan itu persoalannya. Yang penting kau kini orang yang berjaya. Juru selamat. Pahlawan kaum yang putus asa. Terima kasih. Tapi apa mau kembali menipuku, menggodaku? Yusuf, kau mengajar iblis bermain biola, ingat? Ya, aku ingat. Kau tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sejak itu, iblis merasa bebas dari kutuk Tuhan. Dan hatinya terbelah. Separuh dari hatiku ingin jadi manusia. Keinginan itu makin kuat. Tapi terpikir olehku nanti pada saat aku jadi manusia, siapa yang akan jadi iblis? Lalu aku ingat kau. Kau ingat aku kenapa? Maksudku aku ingin mengajukan usul. Kaulah yang menggantikan peranku. Kalau aku jadi manusia, kau jadi iblis. Kalau bisa mulai malam ini, bagaimana? Nonsense. Tidak mungkin. Apalagi aku sekarang sudah jadi juru selamat. Mana mungkin aku bisa berubah jadi iblis? Justru lebih mudah. Juru selamat yang punya aura yang luar biasa. Dan iblis yang punya daya tipu yang luar biasa. Keduanya dekat. Tidak banyak berbeda. Lagi pula, akulah iblis yang mendatangkan bencana ke negeri ini supaya kau jadi juru selamat. Kurang ajar. Para hadirin, Yusuf Drupras terguncang hatinya. Tapi dia bersikeras. Dia tidak mau jadi iblis. Akhirnya iblis berkata, Yusuf, sini. Ayo, aku lagi bicara. Yusuf, cerita kita ini tidak boleh bertele-tele. Kita putuskan saja persoalan kita dengan kartu. Bagaimana? Kau lihat, aku sudah sediakan 6 kartu. Kita masing-masing ambil 3. Dalam 3 bantingan kita lihat kartu siapa yang unggul. Kalau kartuku ternyata 6 harta, kau punya 9 harta, kau menang. Begitu seterusnya. Paham? Kau takut kalah? Ayo, gini saja. Aku tambahkan taruhanku. Jadi, jika aku kalah, kau akan tetap jadi manusia dan sekaligus kau kembalikan biola ini kepadamu. Tawaran yang sungguh menarik. Tapi Yusuf tidak juga memutuskan. Nah,
Para hadirin, saya yang membawakan cerita ini jadi tidak sabar. Pementasan ini harus selesai sekitar 1 jam. Dan iblis ini benar. Kita tidak boleh bertele-tele. Sikap tentara itu cuma buang waktu. Maka saya sebagai dalang memutuskan untuk intervensi. Saya berbisik kepadanya. Mas, ayo. Mas. Hei. Sini. Mas Yusuf. Kamu tenang saja, ya. Kamu ikuti saja usul si iblis. Mainkan kartumu. Jangan takut kalah. Jangan takut. Aku nih, ya, oke, aku sebagai dalang cerita ini akan membantumu. Ya? Kau pasti menang. Mendengar kata-kata saya, Yusuf mengangguk, setuju, bersemangat kembali, dan permainan mulai. Pada bantengan pertama si iblis menang. Bantengan kedua, si prajurit menang. Pada bantingan ketiga, saya dalam posisi sebagai dalang cerita menyelipkan 1 kartu as ke tangan Yusuf. As hati. Dan mantan tentara itu mengalahkan setan. Wajah si iblis pun merah padam. Dia kecewa. Dia tidak tahu bagaimana tiba-tiba saja ada kartu as di tangan prajurit. Tapi dia tahu dia sudah kalah. Dan meskipun dia iblis, dia cukup sportif. Dan Yusuf pun memeluk biola itu. Memeluk biolanya yang telah lama terlepas dari tangannya. Dan dengan segera dia mainkan sebuah lagu. Dia bahagia. Dalam bayangannya, seorang putri cantik menari untuknya. Menari bersamanya. Seakan-akan dunia merayakan saat itu bersamanya. Iblis telah diasap dalam lada. Benarkah iblis adalah iblis? Dan manusia-manusia telah dilulur dalam lada, telah disantap dengan gulai. Bila nasib tak dapat ditunda, benarkah cerita mesti selesai?
Iblis kesal. Karena dia yakin jadi iblis bukan pekerjaan rutin. Dan dia melakukannya dengan sukarela. Tanpa gaji. Maka dia ingin sekali-sekali mutasi. Ya, pindah posisi. Kenapa enggak? Tapi Tuhan menyukai stabilitas. Stabilitas itu membosankan, tapi tidak melelahkan. Dan mana mungkin setan melawan cerita Tuhan. Meskipun demikian, dia tidak gampang menyerah. Ya, apa boleh buat sebagai iblis? Dia memang tidak mudah diabaikan dan tidak mudah dipercaya. Dia mencoba merebut biola dari tangan Yusuf. Tapi Yusuf tidak dapat dijangkaunya. Sebab dia memainkan lagunya terus dengan bagus. Dan seluruh tamasya mendengarkan lagunya. Dan seluruh lagunya menyebutkan bahagianya.
Sang iblis menari, hingga hilang dia ke dalam fantasi. Tapi setan tidak pernah 100% pergi. Dia bisa seperti bayang-bayang, dia bisa seperti sinar matahari. Tiap kali menghilang, dia siap datang lagi. Tapi seperti kita juga, dia bisa ragu atau frustrasi, bahkan putus asa. Seperti kita manusia, dia bisa menyusun kata dengan rasa, bisa. Bla bla, ketak ketak tung dah ketak tung dah. Bla ketak bla ketung belakang. Ketik tung dah hitam. Tak tung dah. Kemlek togu dah tu belakang tung keni. Gaya iblis bla ketung dah bla dah tu buku. Lagi
Jangan. Setan bertanya, ingin tahu, tapi di sekitarnya hanya batu-batu. Para hadirin, tidak semua cerita berakhir dengan mudah. Saya telah sampaikan kisah Yusuf Dupras, mantan tentara. Tapi saya tidak tahu apakah dia akhirnya bertemu dengan ibunya. Saya cuma seorang narator, alias tukang cerita. Tukang cerita bisa saja mengubah jalan yang digariskan sang pengarang, tetapi dia tidak bisa mengubahnya sepenuhnya. Meskipun sang pengarang tidak ada di sini, mungkin malah sudah mati. Apalagi sang pengarang sebenarnya tidak tahu semua. Dan sebuah cerita seperti hidup kita, ibarat jalan yang panjang. Jalan itu penuh tikungan yang mendadak atau sudut yang rusak. Tiap jalan selalu punya rahasia dan selalu berubah, entah mengapa. Ada saat gelap, ada saat muram, ada saat yang membuat kita tercengang. Apa yang diketahui sang pengarang tentang itu? Tidak banyak. Meskipun dia tetap bersemangat menyusun ceritanya dan sang narator tetap antusias bercerita. Tapi kita tidak bisa menjawab semua hal. Tapi kita menyukai yang terjawab dan yang tidak terjawab, bukan? Maka biarlah saya tidak coba meramal apakah kelak nanti iblis akan datang ke Yusuf lagi. Siapa tahu dia akan berhasil jadi manusia dan prajurit kita akan menggantikan perannya. Semua bisa berubah. Meskipun semua kelihatan sama, setan dan manusia.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudari, sebangsa dan setanah air yang bersemangat macam-macam dari 1 sampai 45. Jangan ketawa begitu saja, karena malam ini khusus untuk Anda. Ya, besok nggak ada, kemarin tidak ada, hanya sekarang untuk Anda. Ini serius. Anda akan ikut, mau tidak mau, sama mereka yang benar-benar jadi iblis, jadi setan. Jadi jangan buang waktu, keluarkanlah, wujudkanlah mimpimu yang baik. Keluarkanlah setannya yang sebenarnya ada di situ. Saya hitung sampai 3, segera mulai. 1, 2, 3. Kenapa? Gajah apa setan loh? Maaf. Oke, udah siap kalian? Siap. Anda siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3, mulai!